Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, eh, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ekonomi publik. Izin sebelumnya kami dari kelompok 3. Di sini ada saya, Tina Safitri, selaku moderator dan juga pemateri pada pagi hari ini. Dan ada teman-teman saya. Yang pertama ada Cahyaning Andayani. Yang kedua ada Davani Milhatin Sirva, Nur Permatasari, Linggar Triananda, Akbar Bayura, dan juga Dinda Khairunisa. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait ekonomi politik Keynes. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, mari langsung saja kita sampaikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Davani. Kepada Davani dipersilahkan. Materi pemikiran ekonomi aliran Keynesian. Aliran Keynesian menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian ini menjauh dari posisi keseimbangan sehingga perekonomian ini tidak stabil. Dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, aliran fluktuasi ekonomi. Bagi kaum Keynesian, fluktuasi ekonomi ini terjadi karena ada dua penyebab, yaitu pertama, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Sebagai contohnya, depresi besar-besaran pada tahun 1930-an terjadi karena naik turunnya jumlah investasi dan pengeluaran konsumsi. Yang kedua, fluktuasi ekonomi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh yang disebabkan oleh kakunya harga-harga, terutama tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Jadi di sini, ketika perekonomian mengalami keadaan yang tidak stabil, aliran Keynesian memberi solusi untuk menekankan atau meredakan fluktuasi ekonomi dengan menghadirkan campur tangan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tetapi, berbeda dengan aliran sisi penawaran, menurutnya lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada mencoba menekankan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Yang kemudian, sedangkan Keynesian melihat perekonomian ini dari sisi permintaannya, menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya untuk Saudari Davani. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Linggar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua submateri, yaitu tentang teori pertumbuhan dan pembangunan, serta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama ada teori pertumbuhan dan pembangunan. Jadi, berkat adanya ajaran Keynes, negara-negara berkembang tuh banyak yang lebih notice tentang pertumbuhan dan pembangunan. Terus mereka juga ikut andil dalam proses pembangunan tersebut, di mana ajaran Keynes itu pengen ada campur tangan pemerintah dalam proses pembangunannya. Kayak kita tahu ya, negara-negara berkembang itu pengen cepat-cepat mengejar negara maju atas ketertinggalannya. Terus salah satu caranya itu dengan memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Karena industrialisasi diperlukan dana yang nggak sedikit, banyak negara-negara berkembang meminjam modal dari negara-negara maju beserta asistensi teknis untuk menyelenggarakan pembangunan. Dengan bantuan dana dan tenaga teknis negara-negara berkembang, mulai memperbaiki keadaan ekonominya. Next slide. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter.
Jadi ajaran Keynesan itu beranggapan bahwasannya kebijakan moneter kurang efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya kebijakan fiskal lebih ampuh dalam menstabilkan perekonomian. Alasan itu karena apa? Dikarenakan kebijakan moneter cuma diarahkan untuk pengendalian inflasi dan nggak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi bagi Keynes itu campur tangan pemerintah merupakan sebuah keharusan. Jadi misalnya kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurut kaum monetaris, terjadinya inflasi dipersepsikan karena pengeluaran agregat terlalu besar, maka untuk memberantas inflasi tersebut, pemerintah perlu mengurangi jumlah uang beredar dan inflasi akan turun dengan sendirinya. Terima kasih. Hanya ini saja saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya untuk Saudari Linggar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait inti pokok pemikiran Keynes yang akan disampaikan oleh Saudari Cahyaning. Kepadanya dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti pokok pemikiran Keynes. Jadi, pada hakikatnya, konsep teori Keynes itu dapat dipandang sebagai sebuah teori tentang pendapatan dan kesempatan kerja. Inti pokok dalam sistem pemikiran dan konsep Keynes terdiri dari berbagai faktor penting. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada di 6 faktor penting, yaitu yang pertama ada hasrat konsumsi, 2 tingkat bunga, ketiga efisiensi marginal dari investasi modal, keempat ada preferensi likuiditas, kelima upah, dan keenam tentang tabungan. Jadi yang pertama itu ada hasrat berkonsumsi atau propensity to consume. Jadi pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Yang kedua ada tingkat bunga atau interest. Tingkat bunga yang memiliki kaitan dengan preferensi likuiditas, menurut Keynes, bukanlah gambaran dari penawaran tabungan dan permintaan investasi. Tapi tingkat bunga itu sebuah variabel bebas dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas. Sehingga tingkat bunga itu tergantung dari preferensi likuiditasnya. Yang ketiga ada efisiensi marginal dari investasi modal atau marginal efficiency of capital. Jadi tingkat investasi itu ditentukan oleh efisiensi marginalnya dari investasi modal. Biasanya dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba atau keuntungan yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Ekspektasi dari investor yang menanam modal sendiri itu pasti adalah ekspektasi bahwa akan terjadi hal positif dan menguntungkan investor tadi gitu. Terus yang keempat ada preferensi likuiditas atau liquidity preference. Pada saat masa aliran monetarisme timbul pertanyaan mengenai demand for money dan supply of money. Pertanyaan ini dijawab oleh Keynes dengan teorinya liquidity preference yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek dan tingkat bunga tersebut disesuaikan untuk menyeimbangkan demand for money dan supply of money. Jadi teori ini menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang seseorang, dan alasannya karena tingkat bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Jadi ada 3 motif orang yang memegang uang, yaitu pertama motif transaksi, kedua itu motif berjaga-jaga, dan 3 motif spekulasi. Terus yang kelima ada tentang upah. Kaum klasik itu mengatakan bahwa pengangguran tinggi itu pengangguran tinggi karena upah yang kaku itu disebabkan oleh adanya aturan upah minimum, kontrak kerja, dan serikat
kan Keynes itu punya pendapat sendiri kalau misalnya upah nominal, kalau misalnya itu upah nominal yang mengikat pekerja dan menyebabkan pengangguran, sehingga untuk menurunkan pengangguran itu tadi, solusinya adalah menurunkan upah real dengan cara menurunkan upah nominal lebih besar dari tingkat inflasi. Dan yang terakhir itu ada tentang tabungan atau saving. Jadi menurut Keynes, tingkat saving itu harus lebih tinggi dari plan investment, tapi juga tidak baik kalau tingkat savingnya itu berlebihan, karena itu bakal ada dampaknya pada resesi perekonomian, bahkan bisa terjadi depresi pada perekonomian. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan terkait inti dari pemikiran Keynes oleh Saudara Cahyaning. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Akbar terkait kritik mengenai teori Keynes. Kepada Saudara Akbar dipersilakan. Ya, izin masuk kritik Keynes mengenai jumlah tabung slideshow-nya. Ya. Izin masuk kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian akan dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang yang dihasilkan. Pendapat kaum klasik ini dibantah oleh Keynes karena biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran. Sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat akan ditabung untuk spekulasi dan tidak semua pendapatan akan digunakan untuk konsumsi. Karena dasar pendapat Keynes adalah motif orang menabung tidak sama dengan motif orang berinvestasi. Selanjutnya. Ya. Kritik Keynes terhadap teori klasik dilatar belakangi oleh terjadinya Great Depression pada 1929, di mana seluruh negara produksi mengalami depresiasi secara besar-besaran. Pandangan klasik bahwa tabungan ditentukan oleh tingkat bunga. Ya, karena pendapat Keynes, besar tabungan ditentukan oleh pendapatan rumah tangga. Jadi bisa dilihat dari tabel yang disediakan, ketika pendapatan nasional lebih dari 0, maka masyarakat menabung sebagai sebagian pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak tabungan masyarakat. Next. Ya. Cukup Bang itu materi yang lain. Kenapa, Tin? Cukup untuk materi Bang Akbar itu udah masuk ke materi lain. Jadi gimana dong? Oke, mungkin sudah cukup materi dari Bang Akbar. Ya. Saya kembalikan kepada Oke. moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya untuk Saudara Akbar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Permata. Pada Saudari Nur Permata dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Akbar mengenai teori Keynes. Nah, teori Keynes itu yaitu kritik mengenai jumlah tabungan dan investasi, di mana pendapat klasik bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi dan bagaimana ini dibantah oleh Keynes.
Alasannya, perilaku rumah tangga dalam menabung berbeda dengan perilaku investor atau pengusaha, di mana rumah tangga menabung didorong oleh berbagai motif yang berbeda, seperti motif berjaga-jaga. Sedangkan investor atau pengusaha pastilah melakukan penabungan atau investasi didorong keinginannya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, besar kecilnya tabungan rumah tangga itu tergantung pada tingkat pendapatannya. Selanjutnya, kritik Keynes mengenai full employment, di mana Keynes berpendapat bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangannya pada tingkat penggunaan kerja penuh atau full employment. Nah, dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak selamanya tercapai secara penuh karena buruh sebagai tenaga kerja didasarkan pada tingkat upah. Nah, jika tingkat upah itu turun, maka pendapatan masyarakat pun akan turun, sehingga daya beli dan konsumsi juga akan turun. Akibatnya, full employment itu tidak bisa terpenuhi. Nah, pendapatan yang diterima masyarakat akan turun juga akan mendorong turunnya harga-harga. Nah, harga turun akan mendorong produktivitas tenaga kerja yang turun juga. Nah, penyebab perusahaan melakukan rasionalisasi untuk penghematan biaya produksi dengan pemberhentian karyawan karena penggunaan kerja yang tidak penuh, maka pengangguran akan terjadi. Nah, hal ini juga akan mendorong juga full employment. Nah, jadi kesimpulannya, Keynes itu memandang bahwa analisis kaum klasik hanya didasarkan pada pengandaian aja atau namanya memprediksi saja, di mana prediksi ini sering keliru dengan kehidupan sehari-hari atau kenyataan permasalahan yang dihadapi. Berikutnya yaitu kritikan Keynes terhadap teori klasik, di mana kaum klasik itu percaya bahwa perekonomian akan dilandasi pada kekuatan mekanisme pasar, akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, maka kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang yang dihasilkan. Nah, pendapat kaum klasik ini dibantah oleh Keynes, ya tadi karena kebanyakan pendapatan kaum klasik itu hanya pengandaian. Nah, karena permintaan itu biasanya lebih kecil dari penawaran, dan sebagian dari pendapatan yang diterima masyarakat itu akan ditabung untuk spekulasi atau jaga-jaga, dan tidak semua pendapatan akan digunakan untuk konsumsi, karena dasar pendapat dari Keynes adalah motif orang menabung tidak menabung itu tidak sama dengan motif orang berinvestasi, di mana kritik Keynes sendiri ini dilatar belakangi oleh terjadinya Great Depression pada 1929, di mana seluruh negara-negara produksinya mengalami depresiasi secara besar-besaran. Di mana pandangan klasik itu tabungan hanya ditentukan oleh tingkat bunga. Nah, dari fungsi tabungan Keynes, kita dapat melihat jika pendapatan nasional lebih dari YU, maka masyarakat menabung sebagian pendapatannya. Nah, tetapi jika pendapatan nasional rendah, maka tabungan masyarakat itu negatif, di mana pendapatan nasional terletak pada Y1 dan S1. Dan jika pendapatan nasional berada di YFF, maka maka tabungan itu berada di SF atau saving. Selanjutnya itu kritik Keynes terhadap teori klasik, yaitu suku bunga Keynes, di mana itu investasi tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi juga karena kondisi ekonomi. Menurut Keynes sendiri, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, di mana jika permintaan meningkat, maka penawaran uang juga pun akan meningkat. Nah, dalam hal ini, keseimbangan permintaan dan penawaran itu yaitu MD sama dengan MS. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Dr. Matasari. Cukup dari kritik yang disampaikan oleh Kak Akbar dan juga Nur sangat saling melengkapi. Dan untuk materi selanjutnya
akan disampaikan oleh Dinda Khairunisa terkait peran pemerintah dalam perekonomian saat ini. Kepada Dinda, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam perekonomian saat ini. Dari pengamatan tentang depresi ekonomi, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar dan memerlukan peran pemerintah pada batasan tertentu. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian dengan cara mengeluarkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Keynes dan pengikutnya berpendapat bahwa pemerintah seharusnya melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Next slide. Ya, berikut ini adalah beberapa saran dari Keynes dan pengikutnya. Yang pertama, untuk memerangi depresi dan resesi ekonomi, maka perlu meningkatkan belanja pemerintah atau mengurangi pajak yang dapat menambah belanja konsumsi sektor swasta. Yang kedua, penguasa moneter menambah pasokan uang untuk menurunkan suku bunga dengan harapan agar kebijaksanaan itu mampu mendukung investasi. Yang ketiga, untuk menghadapi inflasi yang disebabkan oleh permintaan keseluruhan berlebihan, pemerintah sebaiknya mengurangi belanja, meningkatkan pajak untuk mengurangi belanja konsumsi sektor swasta, atau mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan suku bunga yang akan meredam belanja investasi berlebihan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Dinda terkait peran pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan saya sendiri yang sampaikan terkait materi ekonomi politik dasar, tenaga kerja, dan kapitalis. Oke, sebelumnya dari ekonomi politik dasar dari pasar tenaga kerja dan pasar kapitalis ini memiliki ciri dari pendekatan Keynes. Yang membedakannya dari pendekatan neoklasik adalah pandangan investasi yang lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan di masa yang akan datang daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pandangan ini memiliki implikasi penting bagi argumen Keynesian tentang instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Pasar tenaga kerja merupakan inti permasalahan dari instabilitas ekonomi politik. Nah, ada dua alasan mengapa pasar tenaga kerja menjadi hal yang paling mendominasi ekonomi politik. Yang pertama adalah pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagai sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Di mana di sini dimaksudnya adalah pasar tenaga kerja merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan upah sesuai kehidupannya, di mana upah atau gaji yang diterima dari pekerjaan menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian orang. Kesejahteraan individu, keutuhan pasar, dan standar hidup mereka sangat bergantung pada pendapatan yang mereka peroleh melalui kerja. Yang selanjutnya adalah kontrak upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Di mana di sini dimaksudkan adalah hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, di mana ini kan termasuk ke dalam kontrak upah ya, di mana perusahaan memberikan penawaran pekerjaan terhadap tenaga kerja yang memang mencari pekerjaan gitu. Nah, mereka di situ ada yang namanya kontrak upah. Nah, di sini konsep kontrak upah menciptakan hubungan yang erat antara permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja dengan upah yang dibayarkan kepada pekerja. Dalam perekonomian kapitalis, tingkat upah seringkali dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah akan cenderung naik jika permintaan tenaga kerja melebihi penawaran atau kekurangan tenaga kerja. Dan sebaliknya, tingkat upah akan cenderung turun jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan atau kelebihan tenaga kerja. Ini adalah dasar dari konsep pasar tenaga kerja yang berfungsi seperti pada pasar umumnya. Nah, di sini juga akan berpengaruh terhadap
distribusi kekayaan, di mana pasar tenaga kerja juga memainkan peran penting dalam menentukan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Upah yang diterima oleh pekerja adalah salah satu komponen utama pendapatan, dan perbedaan dalam tingkat upah antar individu dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Diskusi tentang ketidaksetaraan pendapatan dan upah minimum seringkali menjadi topik utama dalam ekonomi politik. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini adalah ekonomi politik, masih materi yang sama, tetapi kita memandang dalam hal yang sedikit lebih luas ya. Di sini ada pasar tenaga kerja, di mana di sini adalah disebutkan bahwasanya poinnya adalah mekanisme untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua adalah kontrak upah menghubungkan antar permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Di sini sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya, di mana pasar tenaga kerja adalah sebuah lahan atau sebuah wadah di mana mekanisme untuk mendapatkan sebuah penghasilan bagi masyarakat. Dan juga pasar tenaga kerja juga adalah kontrak upah yang menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja, sehingga ketika pasar tenaga kerja ini lebih digalakan dan semakin banyak penawaran-penawaran dari perusahaan atau instansi-instansi terkait dari penerimaan tenaga kerja atau penerimaan input itu akan semakin membantu dari berjalannya atau mekanisme perekonomian suatu negara gitu. Jadi, sehingga pendapatan masyarakatnya itu cenderung meningkat ketika semua penyerapan tenaga kerja itu dilaksanakan dengan tepat. Dan selanjutnya itu ada hambatan pekerja, di mana di sini dimaksudkan adalah poinnya tidak dapat mengendalikan level upah. Nah, maksudnya di sini di mana level upah itu tidak dapat dikendalikan karena ketika upah itu semakin tadi ya sama aja kayak permintaan naik, permintaan pekerjaan naik, terus juga dari gajinya itu turun. Ketika tidak ada tenaga kerja atau penawarannya itu yang naik, maka dari tenaga kerjanya yang meng-apply suatu pekerjaan itu tidak ada, jadi kayak tidak dapat mengandalkan level upah gitu. Selanjutnya adalah permasalahan kontrak upah, di mana perusahaan dan pekerja tidak bisa mengendalikan kegagalan. Belum maksudnya. Oke. Jadi poinnya di sini adalah perusahaan dan pekerja tidak bisa mengendalikan kegagalan pasar dan menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan. Nah, di sini adalah sama dengan permasalahan kontrak upah ya, di mana perusahaan dan pekerja tidak bisa mengandalkan dari suatu kegagalan pasar gitu kan, di mana menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan. Haruslah permasalahan dari kontrak upah ini tidak bisa hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harusnya dapat menguntungkan dua belah pihak. Ketika di mana perekrut atau pemberi kerja ini memberikan pekerjaan kepada pencari kerja, maka di situ terbentuklah suatu kontrak upah, di mana kontrak upah tersebut haruslah sesuai dengan apa yang diminta atau apa yang diberikan oleh si pencari kerja gitu. Maka pemberi kerja dan pencari kerja ini membentuk suatu kesepakatan yang nantinya tidak akan mempermasalahkan di kemudian harinya gitu. Dan ini juga kalau kegagalan pasar itu tidak bisa tergantung dari kontrak upah ya. Misalkan kegagalan pasar terkait kondisi perekonomian yang sedang melemah dan apa segala macam halnya, terus juga ada seperti kemarin ada wabah, pandemi dan segala macamnya, itu tidak bisa dikendalikan. Yang selanjutnya adalah strategi mengatasi permasalahan kontrak upah, di mana di sini untuk mengatasi dari permasalahan kontrak upah, di sini adalah strateginya. Yang pertama ada makroekonomi, perubahan ketentuan dalam kontrak upah. Nah, di sini juga bisa diambil jalan tengah ya, ketika suatu kegagalan pasar, di mana perusahaan dan pekerja mengalami kerugian. Ketika kegagalan pasar itu terjadi, maka langkah tengah yang bisa diambil adalah menerapkan kebijakan mikroekonomi, di mana di sini adalah perubahan ketentuan dalam kontrak upah. Yang awalnya misalkan dalam 1 bulan dengan jam kerja sekian-sekian, maka pencari kerja atau karyawan mendapatkan gaji sekian-sekian. Nah, ketika terjadi
kegagalan pasar atau misalkan perusahaan terdampak dari perlemahan ekonomi seperti wabah pandemi yang kemarin, perlemahan ekonomi dan semua perusahaan itu cenderung mengalami defisit, maka di situ akan terjadi perubahan kontrak upah. Dan disitulah jalan tengah bagaimana caranya untuk mengatasi agar tidak adanya PHK yang berlebihan. Oke, selanjutnya di sini ada dari sisi makroekonomi, yaitu mempertahankan level permintaan dan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sini juga untuk menghambat permasalahan kontrak upah adalah mempertahankan level permintaan dan penyerapan tenaga kerja, di mana ketika apply dan maksudnya supply dan demand dari pasar tenaga kerja ini tetap seimbang dan juga sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari rekrutmen, ya, itu maka akan dapat menghasilkan suatu efisiensi atau efektivitas dalam proses produksi. Gitu. Okay, next. Next. Oke. Selanjutnya adalah implikasi politik, di mana di sini adalah pendekatan dalam intervensi makroekonomi, di mana menggunakan penafsiran teknis dalam kebijakan negara dalam kaitannya dengan perekonomian. Yang selanjutnya adalah sebagian ekonom menganggap bahwa metode-metode stabilisasi ekonomi adalah alat di mana proses dan pokok penilaian politik tidak ikut campur. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sebagian ekonom menganggap bahwa metode-metode stabilisasi ekonomi adalah suatu alat untuk jadi kayak pokok penilaian politik itu tidak perlu ikut campur, tetapi metode-metode stabilisasi dalam perekonomian ini tuh harusnya memang dikhususkan untuk mekanisme pasar gitu loh. Ini mekanisme pasar yang emang bentuk suatu kebijakan dan sebagainya, maka yang dianggapnya bahwasanya mekanisme pasar. Oke, sebelumnya saya lanjutkan presentasi terkait implikasi politik. Di sini saya ulangi, implikasi politik ini adalah implikasi dari teori Keynes, dari hasil-hasil dari semuanya, dari peran pemerintah, kritik, dan juga dari aliran-aliran dari teori Keynes. Nah, di sini yang pertama itu adalah pendekatan intervensi makroekonomi, di mana di sini menggunakan penafsiran teknis dalam kebijakan negara dalam kaitannya dengan perekonomian. Nah, selanjutnya adalah sebagian ekonom menganggap bahwa metode-metode stabilisasi ekonomi adalah alat di mana proses dan pokok penilaian politik tidak ikut campur. Di sini di mana proses dan pokok penilaian dari politik tidak ikut campur terhadap metode-metode stabilisasi ekonomi karena dianggap stabilisasi ekonomi adalah sebuah mekanisme pasar yang dimana mekanisme pasar tersebut hanya bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Dan di sini juga ada teori Keynes untuk ekonomi yang tidak pasti terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk merangsang investasi, yang kedua langkah-langkah untuk merangsang konsumsi, dan 3 reformasi sistem moneter internasional untuk mencegah transmisi pengangguran dari suatu negara ke negara lain, di mana di sini teori Keynes adalah untuk ekonomi adalah menciptakan suatu teori di mana adalah langkah-langkah untuk merangsang investasi, di mana ketika pasar tenaga kerja itu digalakkan atau pasar tenaga kerja itu memiliki aspek yang lebih luas gitu kan, aspek penawaran yang lebih luas, maka cenderung investasi pun akan meningkat ketika perputaran ekonomi atau perputaran jumlah uang beredar itu di masyarakat itu lebih banyak. Tuh. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk merangsang konsumsi. Nah, di mana ketika pasar tenaga kerja itu dan kontrak upah itu telah disesuaikan dan sesuai dengan apa yang ada dan apa yang disepakati oleh dari pemberi kerja dan penerima kerja, di mana nantinya akan merangsang dari konsumsi. Nah, merangsang dari konsumsi ini semakin tinggi pendapatan, maka permintaan akan suatu produksi barang dan jasa itu juga akan meningkat. Nah, di situ juga untuk menekan di mana membeludaknya penawaran atau membeludaknya permintaan dari barang dan jasa itu maka nantinya akan distabilisasikan dengan stabilisasi ekonomi. Dan di sini juga untuk merangsang langkah-langkah untuk merangsang konsumsi
di mana untuk meningkatkan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah reformasi sistem moneter internasional dan mencegah transmisi pengangguran di suatu negara ke negara lain. Nah, di sini juga regulasi ya terkait sistem moneter internasional, di mana pengangguran dari negara lain itu tidak bisa masuk gitu loh, tidak bisa masuk ke negara yang memang pekerjaannya itu dikhususkan untuk masyarakat domestik gitu. Ketika negara telah menerima dari pekerja atau tenaga kerja dari negara lain, maka di situ adalah tenaga kerja asing, di mana uang-uang yang kita bayarkan untuk para tenaga kerja asing itu akan masuk juga kepada negara gitu, negaranya. Nah, makanya di mana di sini adalah dilakukan reformasi sistem moneter internasional dan juga kayak perubahan nilai kurs, terus juga tingkat suku bunga dan segala macam halnya. Seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya adalah di sini termasuk ke implikasi politik juga. Di sini kita bedah satu-satu ya. Dari pertama teori Keynesian, di mana di sini adalah perlu adanya intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungan dengan perekonomian. Nah, di sini juga tadi terkait pasar tenaga kerja, kontrak upah, terus juga tingkat suku bunga dan juga investasi. Nah, itu kan juga termasuk ke dalam teori-teori Keynesian, di mana di sini adalah menggabungkan antara peran negara dan dengan perekonomian gitu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan stabilisasi. Di sini adalah termasuk ke permintaan agregat, sektor finansial, dan juga harga. Dan selanjutnya adalah kebijakan stabilisasi permintaan agregat. Di sini mencakup adalah pengeluaran pemerintah, pinjaman pemerintah, dan juga pajak. Nah, di sini adalah kebijakan stabilisasi dari permintaan agregat, dari permintaan secara keseluruhan. Di sini ada dari tiga hal tersebut yang melatar belakangi dari kebijakan stabilisasi permintaan agregat. Nah, untuk stabilisasi permintaan konsumen di sini ada satu poinnya, yaitu adalah disebabkan adanya hubungan antara pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan juga konsumsi. Jadi instabilisasi permintaan konsumen itu sama aja tuh kayak kenapa sih permintaan konsumen itu tidak stabil gitu kan, instabilitas. Nah, di sini disebabkan adanya dari pendapatan. Ketika pendapatan atau pasar penyerapan tenaga kerja itu sedikit, pendapatannya juga akan sedikit, dan itu akan mempengaruhi tingkat dari konsumsi suatu masyarakat, atau uang yang beredar di masyarakat itu cenderung kecil karena mereka tidak dapat penghasilan dari gaji atau upah gitu, karena penyerapan tenaga kerja tuh yang kurang maksimal. Dan selanjutnya adalah upaya pemerintah. Nah, di sini adalah upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan dari kebijakan stabilisasi maupun dari perekonomian untuk di teori Keynes, di mana di sini adalah mengenakan pajak pada pendapatan yang akan ditabung, dan juga menarik pajak dan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pajak. Nah, di sini juga terkait perpajakan ya, ketika upaya pemerintah untuk menstabilisasikan pendapatan atau konsumen, atau untuk memutar kembali perekonomian gitu kan, uang yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah dengan pengenaan pajak. Jadi penghasilan yang wajib kena pajak gitu kan, wajib kena pajak itu kan sudah teratur di dalam harmonisasi undang-undang perpajakan. Nah, di situ juga nanti sudah jelas bahwasanya untuk menanggulangi dari inefisiensi dari proses perekonomian atau mekanisme pasar itu dengan cara adalah memungut pajak gitu, pemungutan pajak gitu kan, dari pajak penghasilan, pajak pembelian dari badan usaha, atau pasal 21, pasal 22, pasal 23, atau pasal 4 ayat 2, dan segala macam halnya, ataupun dari pasal 26 dari orang asing. Nah, itu juga bisa mengurangi dari defisit-defisit yang diterima negara, karena
adanya kurangnya penyerapan gitu, penyerapan tenaga kerja sehingga pemerintah ini mencari jalan keluar lain atau menggunakan sistem mekanisme yang baru untuk membentuk suatu regulasi yang tetap mempertahankan stabilisasi perekonomian, menjaga harga tetap stabil dan tingkat inflasi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan materinya dari awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Tina Savitri selaku moderator dan pemateri pada siang hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, atau tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan gitu. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.